Sebagian kalangan mengatakan bahwa Jokowi itu begitu kuat, masih sangat kuat. Dia didukung oleh beberapa loyalisnya, didukung oleh oligarki, didukung oleh Tiongkok, oleh permodalan yang besar. Jika asumsi itu kita benarkan, artinya kekuasaan itu terpusat pada satu orang yang bernama Jokowi. Kekuasaan yang terpusat ini kemudian menimbulkan efek. Orang yang berada di seputar kekuasaan itu, walaupun dia seorang menteri, walaupun dia seorang pejabat, tetapi mentalitasnya adalah mentalitas orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kalah ketika berhadapan dengan seorang Jokowi. Untuk menjelaskan fakta ini, saya menggunakan sebuah analisis yang sederhana yang berbasis dari sebuah riset tentang perlawanan orang-orang lemah atau orang-orang yang kalah yang dilakukan oleh kaum tani atau para petani kepada majikan atau pemilik modal. Kurang lebih mirip perlawanan ini. Jadi sikap dan perilaku mentalitas petani yang tidak punya kekuatan apapun, ketika dia melakukan perlawanan kepada majikannya, maka perlawanan itu tidak pernah dilakukan secara frontal. Model perlawanan atau ala perlawanan kaum tani kepada majikan itu, mereka melakukan sedikit demi sedikit perlawanan secara hati-hati, kemudian juga dengan rasa sabar yang tinggi. Mereka kalau diberikan tugas, ini fakta yang ada dari sikap dan perilaku petani itu. Mereka kalau diberikan tugas, mereka ogah-ogahan untuk melaksanakan itu. Itu bentuk dari sebuah perlawanan. Dan kalau misalnya mereka mempunyai kesempatan untuk mencuri misalnya, mereka mencuri bukan untuk mereka gunakan berfoya-foya, tidak. Mereka juga mencuri untuk melakukan sebagai sebuah bentuk perlawanan kepada majikan mereka. Di depan mereka mengatakan iya, tapi di belakang mereka menggerutu bahkan memaki-maki sang majikan. Saking dominannya atau kuasanya dan kekuatan ini terpusat pada seorang majikan, maka mereka melakukan pertemuan di balai-balai atau di rumah petani yang lain, dan mereka mendiskusikan menjelek-jelekan sikap dan perilaku majikan mereka. Dan mereka mempunyai sebuah kesamaan pandangan. Bentuk koordinasi mereka adalah tahu sama tahu. Mereka punya target hanya satu, bagaimana mengalahkan sang majikan yang dominan ini. Ujung dari kemarahan mereka, maka seluruh solidaritas petani yang ada di sekitar sawah tersebut, mereka melakukan pemboikotan, mereka melakukan perlawanan, mereka menutup pintu-pintu air yang menuju ke sawah atau ke areal perkebunan petani tersebut. Ini adalah bentuk perlawanan mereka. Ini yang disebut dengan perlawanan massal, perlawanan kolosal terhadap majikan. Kasus ini saya coba gunakan untuk menganalisis apa yang sedang terjadi di seputar istana itu. Pimpinan-pimpinan partai politik yang juga menjadi bagian dari koalisi, bahkan di dalamnya ada anggota-anggota kabinet, dengan terjadinya kompetisi 3 kandidat presiden ini, maka yang terjadi di dalam kabinet itu tarik-menarik kepentingan di dalam suasana sudah kita bisa bayangkan adalah sebuah suasana yang seperti dirasakan oleh para petani yang tidak sanggup melawan majikannya karena majikan begitu kuat. Tetapi apa yang terjadi di dalam suasana anggota kabinet kurang lebih sama dengan para petani yang tidak kuasa, yang tidak punya perlawanan apapun, yang lemah itu. Pimpinan-pimpinan partai politik atau elit-elit partai politik itu mental mereka sama seperti mental petani yang tidak mampu melawan kepada majikan, kepada sang presiden yang mempunyai kekuatan dominan. Jadi mentalitas mereka adalah mentalitas petani, orang-orang yang lemah di mata sang majikan. Kecuali ada satu petani yang memang menurut kalau kita analogikan dengan petani, dengan teori ini, hanya ada satu petani yang berani melakukan perlawanan terhadap majikannya, dan dia adalah Surya Paloh. Dia terbuang dari wilayah kekuasaan sang presiden.
dan tidak banyak petani yang mempunyai mentalitas melakukan perlawanan secara frontal. Nah, anggota kabinet lain itu mentalitas mereka adalah sama dengan mentalitas petani yang melakukan perlawanan secara diam-diam, secara hati-hati dan secara sabar, persis teori yang saya jelaskan tadi. Nah, pada 14 Februari nanti itu akan terjadi sebuah perlawanan kolosal yang dilakukan oleh para petani dan didukung oleh para petani lainnya, masyarakat lainnya, untuk menutup pintu jalan atau untuk mengalahkan sang majikan. Jika di sebuah perkebunan dan pertanian atau sawah, mereka menutup jalan-jalan air menuju perkebunan. Nah, pada 14 Februari nanti, perlawanan kolosal seluruh anak bangsa dan petani yang mendapat dukungan dari seluruh warganya, itu 14 Februari mereka tidak akan memilih dan mendukung apa yang diamanatkan oleh seorang presiden kepada mereka-mereka yang lemah dan kalah ini. Ini kita lihat nanti bahwa apa yang akan terjadi pada 14 Februari nanti. Salam akal sehat.